可能。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Donghua Battle Through the Heavens, di mana episode sebelumnya Xiaoyan yang berhasil membuat tubuh jiwa dan secara tak sengaja menemukan kesadaran api surgawi 3000 pembakaran. Xiaoyan pun diusir oleh salah satu dewan menarapil tuh, karena udah mengintai api surgawi menarapil itu. Dan ketika para dewan menarapil begitu penasaran sama sosok Xiaoyan yang mengintai api surgawi 3000 pembakaran tersebut, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan, Ye Chong, dan Xinlan yang datang ke acara ujian seleksi menarapil. Ye Chong pun merasa pesimis tuh, karena orang-orang menganggap kalau klan Ye bakal mengalami nasib buruk tanpa adanya perlindungan dari menarapil. Melihat hal itu, Xiaoyan pun berusaha menenangkan Ye Chong dengan berkata kalau dia bakal melakukan yang terbaik. Tentu aja Ye Chong yang menaruh harapan besar kepada Xiaoyan, keluarga Ye bakal rela tuh jadi pelayan keluarga Xiao jika itu memang diperlukan. Tapi bagi Xiaoyan, semua hal semacam itu sih tak perlu dilakukannya. Xiaoyan yang mulai masuk ke bagian dalam ruang ujian seleksi itu, Ye Chong pun menjelaskan tiap-tiap perwakilan dari masing-masing keluarga besar. Dari keluarga Dan yang diwakili oleh alkemis bernama Dan Xuan, tapi Xiaoyan lebih fokus sama Dan Chen yang kekuatan jiwanya begitu besar saat di kereta kuda terbang kemarin. Di sana juga ada Bai Ying dari klan Bai alias seorang alkemis tingkat 7 menengah sama seperti Dan Xuan. Di mana Ye Chong menjelaskan kalau keluarga Bai selama ini selalu memusuhi keluarga Ye. Berikut juga ada keluarga Chiu yang diwakili sama alkemis bernama Chiu Ji yang punya reputasi cukup netral dan tak suka bikin onar. Saat semua orang bertanya kemanakah keluarga Chow masih belum datang juga di acara sepenting itu, perwakilan klan Chow pun pada akhirnya datang juga tuh. Di mana Chow Ying alias sosok penyihir dari keluarga Chow datang dengan kakak seperguruannya bernama Chow Xiu. Melihat Chow Ying datang memasuki tempat pertemuan itu, Xiaoyan pun sempat kaget tuh saat mendengar penjelasan Ye Chong kalau Chow Ying punya kekuatan jiwa yang terlalu mengerikan. Di sini Chow Ying masih menganggap remeh Xiaoyan nih, karena bagaimanapun dia masih pihak ketiga dari perwakilan keluarga Ye. Chow Xiu yang saat itu menghampiri Xiaoyan sambil berkata kalau dia udah dengar tentang kemampuan Xiaoyan dari Chow Dan. Terlihat kalau Chow Xiu saat itu lagi nyaranin Xiaoyan tuh untuk jangan memaksakan diri di ujian seleksi kali ini. Tapi justru Xiaoyan merendah sampai inti bumi seperti para sepuh nih, kalau dia tak akan bikin ulah dengan keluarga Chow lagi. Setelah semua 5 keluarga besar udah berkumpul di sana, Sheng Yao selaku tetua di menarapil itu pun datang sambil berkata kalau penilaian bakal segera dilaksanakan. Para perwakilan masing-masing keluarga besar yang mulai maju ke depan menghadap tetua Sheng Yao. Tentu aja tetua Sheng Yao pun menjelaskan kalau penilaian kali ini akan mengukur kekuatan jiwa mereka. Yang artinya jika kekuatan jiwa mereka berhasil mencapai tingkat 4, maka mereka bakal dinyatakan lulus. Tetua Sheng Yao yang menjelaskan kalau rekor tertinggi pernah dicapai oleh Chow Ying dengan tingkat 9. Hal itu pun membuat para peserta di tempat itu cukup kaget tuh, karena bisa-bisanya poin yang didapat Chow Ying 2 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh menarapil. Setelah penjelasan selesai, satu persatu dari mereka pun maju untuk menguji kekuatan jiwa masing-masing.8阶比秋姬还高一阶。18阶中段。9阶。
会是大哥？ Semua orang yang begitu kagum sama masing-masing perwakilan keluarga besar di sana cukup menjanjikan. Tentu aja Zhao Ying makin dibuat penasaran tuh sama aksi Xiaoyan bakal gimana. Dan ketika Xiaoyan mulai maju dengan penuh percaya diri ke depan pilar penguji, terlihat Bai Ying meremehkan Xiaoyan tuh. Kalau keluarga Ye bakal jadi yang paling tertinggal lagi. Tapi di sini Xiaoyan yang mendengar ucapan Bai Ying, dia pun nunjukin apa arti kekuatan jiwa yang sebenarnya di hadapan Bai Ying. Mamam gak tuh? 测灵魂之力。 这是？ Xiaoyan yang meminta maaf kepada tetua Sheng Yao kalau dia telah menghancurkan pilar penguji itu. Tentu saja beliau tidak mempermasalahkan hancurnya pilar penguji itu tuh. Justru tetua Sheng Yao cukup kaget kalau ternyata Xiaoyan ini berhasil mencapai tingkat 14, di mana Zhao Ying aja hanya mencapai tingkat 9 aja, yang artinya Xiaoyan jauh lebih unggul dari hasil ujiannya Zhao Ying. Semua orang yang begitu kaget kalau Xiaoyan ternyata lebih hebat dari yang mereka duga. Ternyata Bai Ying merasa nggak terima tuh kalau Xiaoyan bisa dapat hasil yang lebih bagus dari dirinya. Bisa jadi Xiaoyan melakukan hal curang supaya dapat poin setinggi ini. Mendengar hal itu, tetua Sheng Yao pun membantah tuduhan Bai Ying tuh untuk jangan meremehkan persepsi jiwa milik tetua Sheng Yao. Karena bagi seorang alkemis tingkat atas, mengukur persepsi jiwa tuh bisa diukur tanpa perlu alat apapun. Tetua Sheng Yao yang mengumumkan kalau Xiaoyan jadi juara pertama di ujian seleksi tahap awal ini, tentu aja hal itu membuat Zhao Ying begitu penasaran tuh sama kemampuan asli Xiaoyan. Sedangkan di sisi lain, Xinlan dan Ye Chong begitu senang karena Xiaoyan jadi juara pertama di babak awal ini. Tetua Sheng Yao yang saat itu langsung memulai babak kedua, di mana babak kali ini sih mereka diminta untuk menangkap manik jiwa-jiwa yang terbuat dari baja. Semakin banyak manik-manik jiwa yang mereka tangkap, maka hasilnya akan lebih baik. Dari tes yang pernah dijalani Zhao Ying, dia pernah memecahkan rekor dengan paling banyak menangkap 89 manik-manik jiwa. Setelah paham dengan aturan main babak kali ini, Tetua Sheng Yao pun meminta mereka semua untuk bersiap-siap menangkap manik-manik jiwa di tempat itu. 秋姬41颗，不行，坚持不住了。安轩66颗，曹修56颗。 白鹰43颗，这些应该够了吧？ 93颗，这么随意。 Semua orang yang dibuat lagi dan lagi kaget dengan aksi yang dibikin oleh Xiaoyan di sana. Mereka pun bertanya-tanya tuh, kira-kira Xiaoyan berasal dari keluarga mana? Sampai-sampai bisa melampaui rekor Zhao Ying sebanyak 2 kali. Bahkan Dan Chen sendiri mulai merasakan firasat yang cukup unik kalau dalam diri Xiaoyan ini menyimpan kekuatan yang lebih mengerikan. Tetua Sheng Yao yang mengumumkan hasil kala itu jika lagi dan lagi babak kali ini dimenangkan oleh Xiaoyan sebagai peringkat pertama. Terlihat Bai Ying mulai kesal tuh kalau pria yang dia remehkan tadi ternyata se-OP ini. Sedangkan di sisi lain Zhao Ying malah terlihat begitu senang karena Xiaoyan sepertinya layak untuk jadi lawan yang seimbang nanti. Tetua Sheng Yao yang menjelaskan kalau ujian tahap ketiga ini merupakan adu keterampilan jiwa. Tentu saja Zhao Ying mulai tertarik tuh untuk ikut join. Di mana Zhao Ying berkata kepada Tetua Sheng Yao apakah dia boleh menggantikan posisi Zhao Xu sebagai peserta. Mendengar hal itu seketika semua orang pun kaget tuh kalau penyihir keluarga Zhao yang digadang-gadang kuat banget mulai tertarik untuk melawan Xiaoyan karena rekornya dikalahkan 2 kali.
Xiaoyan yang tak keberatan kalau Zhao Ying mau ngajak duel ujian kali ini, tentu saja Zhao Ying makin antusias tuh, dimana Zhao Ying menjelaskan kepada tetua Sheng Yao kalau niatnya ikut join ujian kali ini bukan untuk melukai peserta. Di momen itu, Zhao Ying pun menggunakan kekuatan jiwa cukup banyak dan mendorong semua peserta sampai keluar arena. Tentu aja ketiga peserta yang tak bisa menghadapi kekuatan jiwa Zhao Ying, mereka pun memutuskan untuk tak ikut campur duel kala itu. Karena yang sanggup berdiri di arena sana hanya Xiaoyan seorang. Zhao Ying yang cukup kagum sama Xiaoyan yang masih bisa bertahan dengan serangan jiwa milik Zhao Ying barusan. Tentu aja Zhao Ying tanpa basa-basi langsung ngasih tawaran sama Xiaoyan tuh. Kalau dia bisa menerima 3 serangan tapak jiwa miliknya, maka Xiaoyan bakal dinyatakan menang. Kalau Xiaoyan mau menyerah sekarang juga boleh tuh, karena dia udah masuk kategori juara kedua yang masih bisa mempertahankan posisi tetua Menara Pil untuk keluarga Ye. Namun karena Xiaoyan sendiri penasaran, dia pun menerima tantangan itu tuh untuk adu kekuatan jiwa. Mendengar hal itu, Zhao Ying pun langsung mulai melancarkan serangan pertama. Xiaoyan yang masih bisa bertahan dari serangan pertama dari Zhao Ying, tentu aja hal itu pun membuat semua orang melihat kejadian barusan cukup membuat mereka terdiam sejenak. Karena bisa-bisanya alkemis tingkat 7 menengah seperti Xiaoyan mampu menerima serangan jiwa sekuat itu. Bagi Zhao Ying sendiri, hanya Dungeon seoranglah yang selama ini mampu menandingi kekuatan jiwanya. Untuk serangan selanjutnya, Zhao Ying pun mulai menaikkan kapasitas kekuatan jiwa miliknya supaya dia bisa memaksa Xiaoyan keluar arena. Xiaoyan yang mulai terbiasa dengan serangan jiwa Zhao Ying tak sebegitu kaget seperti pertama kali. Mulai detik ini sih Xiaoyan pun menganggap duel kala itu harus pakai mode serius, karena Zhao Ying mulai menggunakan kekuatan jiwa yang lebih kuat dari serangan sebelumnya. Di momen ini Xiaoyan pun menirukan segel tangan dari keterampilan jiwa milik Zhao Ying secara sempurna tuh. Dimana Zhao Ying sendiri sih dibuat kaget, kenapa Xiaoyan bisa-bisanya menirukan segel keterampilan jiwa hanya sekali lihat doang. Pertarungan yang pada akhirnya selesai dengan keadaan arena ujian yang udah rusak parah akibat benturan kekuatan jiwa Xiaoyan dan Zhao Ying. Tentu aja Zhao Ying menepati janjinya itu tuh, dimana dia mengaku kalah dan ujian seleksi ini dimenangkan oleh Xiaoyan. Setelah itu Zhao Ying akan menunggu Xiaoyan di kompetisi pemurnian pil nantinya, yang pastinya Zhao Ying akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah itu tetua Sheng Yao pun mengumumkan kalau Xiaoyan menjadi juara pertama di ketiga ujian seleksi kala itu, dimana keluarga Ye udah mulai disegani kembali oleh 4 keluarga besar lainnya.
Malam harinya Shoyan yang memulihkan kekuatan jiwanya itu karena dia harus memulihkan diri sebelum ikut kompetisi pemurnian pil. Di mana Shoyan kala itu tertarik tuh untuk mempelajari keterampilan jiwa seperti Chao Ying. Karena jika Shoyan mampu menjadi bagian dari menara pil, mungkin Shoyan bisa mempelajari keterampilan tersebut. Setelah itu, Shoyan pun dikejutkan dengan formasi pelindung aneh berwarna ungu gelap yang mulai menutup tempat berkultivasinya itu. Dimana ketika Shoyan mulai sadar kalau kekuatan jiwa yang dia rasakan ini berasal dari pihak aula jiwa, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, minggu depan bakal epic nih, karena yang menyerang Shoyan saat itu adalah Mugu alias musuh bebuyutannya Yaolou di masa lalu. Kira-kira bakal se-epic apa tuh pertarungannya? Ya, tunggu saja ya, karena episode selanjutnya bakal tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.